Sudah saya bilang, tinggalkan rumah ini kalau kalian ingin selamat. Tapi kalian abaikan sambil terus menari. Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Dan kisah-kisah nyata pindah jam tayang ya guys ya. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 7 malam. Tanpa terasa aku udah up 14 kisah horor nyata. Semoga cerita aku bisa menemani malam kalian. Buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya kisah-kisah nyata. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang datang dari Ricky dari Cianjur. Ricky ini menceritakan tentang rumah yang ditempati oleh Ricky dan keluarganya. Menurut keterangannya, rumah itu sudah memakan korban jiwa. Penasaran gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi, pada bulan Oktober tahun 2020 kemarin, keluarga Ricky ini baru saja menempati rumah yang merupakan warisan dari neneknya Ricky. Neneknya Ricky ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu saat orang tua Ricky ini masih merantau. Jadi selama itu tuh Ricky dan keluarganya ini tinggal di Jakarta guys. Setelah neneknya meninggal, keluarga Ricky ini memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Jadi yang ditinggal di rumah itu ada Bu Sumi, ibunya Ricky, terus ayahnya Ricky yaitu Pak Karsa, terus ada Ricky dan adiknya yang bernama Anton. Jadi mereka satu rumah itu berempat. Sampai batu guys. Awal mula mereka tinggal itu tidak ada keanehan apapun, sampai suatu ketika Bu Sumi, ibunya Ricky ini mengalami suatu kejadian aneh. Bu Sumi ini sering sekali mendengar suara seperti orang yang sedang mengobrol dari ruang tamu, tapi tidak ada siapa-siapa di ruang tamu nih. Bu Sumi juga sering sekali ketiduran di ruang TV alias di ruang tengah. Di saat ketiduran inilah Bu Sumi ini ngerasa seperti ada yang mukul dia gitu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan hal yang membuat merinding adalah Bu Sumi melihat sosok wanita berwajah pucat berada di dapur di depan kamar mandi. Melihat itu, Bu Sumi ini langsung kayak nge-freeze, gak bisa gerak, diem aja, gemeteran. Epiknya, perlahan sosok itu mendekati Bu Sumi lalu berkata, "Aku yang lebih dulu berada di sini. Sebaiknya kalian tinggalkan rumah ini," kata sosok itu. Mendengar itu, Bu Sumi itu langsung jatuh pingsan. Nah, Pak Karsa lah yang menemukan Bu Sumi pingsan di dapur. Nah, kunaon atuh bisa pingsan gitu, kata Pak Karsa. Lalu diceritakanlah nih sama Bu Sumi, tadi orang ningali awewe di hareupeun kamar mandi, cek Bu Sumi gitu nya. Nah, mendengar itu Pak Karsa ini terdiam karena sebelum kejadian itu Pak Karsa juga melihat ada sosok perempuan keluar dari dalam kamar mandi. Gangguan-gangguan seperti itu sering sekali terjadi, seperti mendengar suara-suara yang sedang mengobrol, suara benda jatuh di dapur dan area kamar mandi. Terus juga ada sosok kuntilanak yang selalu menampakkan diri. Singkat cerita, anaknya Bu Sumi ini yang bernama Anton ini sakit. Anton ini lantas dibawa ke dokter. Namun setelah berhari-hari sakit, Anton ini tidak kunjung sembuh. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa Anton ke orang pintar guys.
Sebut saja namanya ini Mang Udin ya. Mang Udin bilang jika di rumah Bu Sumi ini terdapat makam atau kerangka manusia yang ada di depan kamarnya Anton. Mendengar itu keluarga shock dong. Kok bisa gitu ada makam di situ? Karena penasaran nih, pihak keluarga menggali lokasi yang dimaksud sama Mang Udin. Dan benar saja guys, setelah digali mereka menemukan kerangka yang sudah mulai tidak utuh lagi. Yang tersisa hanya tengkorak kepala dan bagian lengan, kata Ricky. Dan yang lebih mengejutkan, mereka menemukan 2 kerangka sekaligus. Menurut mereka mungkin saja nih makam itu sudah ada sejak rumah itu belum dibangun. Akhirnya 2 kerangka itu tuh dipindahkan ke tempat lain, berharap gangguan-gangguan yang terjadi itu hilang. Ternyata gangguan itu terus berlanjut. Bu Sumi ini kembali lagi melihat sosok wanita yang sama dan mengatakan hal yang sama juga. Gila nggak? Sosok itu selalu berkata, "Aku yang lebih dulu berada di sini. Sebaiknya kalian tinggalkan rumah ini," kata si sosok itu. Nah, entah apa yang dimaksud oleh sosok wanita tersebut. Mengapa dia selalu mengatakan hal yang sama, guys? Lagi-lagi, Bu Sumi ini mengabaikan perkataan sosok itu. Keesokan harinya, sakitnya Anton ini makin parah. Dia sering sekali mengigau melihat sosok tinggi besar yang selalu mengajaknya pergi. Bu Sumi dan Pak Karsa ini kembali membawa Anton ke rumah Mang Udin. Aja nih, Pak Karsa dan Bu Sumi duduk. Mang Udin tuh udah mengatakan kayak gini, "Sebaiknya kalian pindah saja dari rumah itu, karena ternyata penghuni rumah itu tidak senang kalian berada di sana. Jika terus dipaksa, mungkin salah satu di antara kalian akan mati," kata Mang Udin. Mendengar itu, Pak Karsa dan Bu Sumi ini shock lagi. "Kenapa kita yang harus pergi, Mang? Manusia dan jin itu memang hidup berdampingan, tapi jangan saling mengganggu," kata Pak Karsa. "Tidak bisa. Mereka itu sangat kuat. Sepertinya makhluk-makhluk itu adalah peliharaan orang tua kalian. Karena orang tua kalian sudah meninggal, jadinya makhluk-makhluk itu tuh kelaparan dan meminta tumbal. Sekarang terserah kalian mau pindah atau tetap berada di rumah itu," kata Mang Udin. Udah tuh pulang nih ya kan, Mang Karsa, Pak Karsa dan Bu Sumi ke rumah. Baru saja buka pintu rumah, mereka dikejutkan dengan Ricky yang ketakutan duduk di pojok lemari di ruang tengah. Setelah rada tenang, Ricky ini bercerita kalau dia baru saja melihat sosok makhluk tinggi besar bertaring, badannya berbulu dan matanya merah menyala. Si makhluk itu terus menatap Ricky. Nah, si Ricky ini kayak yang terhipnotis gitu. Dia tidak bisa memalingkan pandangannya ke sosok itu. Sosok itu semakin ditatap, dia tuh semakin membesar gitu. Dan gak cuma itu, Ricky juga melihat sosok perempuan cantik yang mengenakan pakaian zaman dulu adat Jawa gitu, yang kemben kain gitu, dan memakai selendang, berjalan ke arah dapur dan mendekati Ricky. Sosok perempuan cantik itu berkata, "Saya sudah mengingatkan kalian untuk segera pindah, tapi kalian tidak mau. Jika seperti itu, kalian akan terima resikonya." Nah, selang 2 hari setelah kejadian itu, Anton yang memang sudah tidak kunjung sembuh, akhirnya meninggal dunia. Setelah proses pemakaman Anton selesai, keluarga mulai nih berunding. Apa benar kematian Anton ini ada hubungannya sama makhluk yang sering meneror mereka? Tapi lagi-lagi mereka ini menepis bahwa kematian Anton ini memang sudah takdir, tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. 1 minggu setelah kematian Anton ini kan tentunya ada tahlilan kan, banyak tetangga dan kerabat juga pada datang. Setelah acara selesai nih, ada satu kerabat Bu Sumi, yaitu Bu Wati,
yang tiba-tiba kesurupan. Bu Ati ini menari-nari layaknya penari ronggeng. Dia juga sambil menyanyikan lagu Jawa jadul. Sekitar 1 jam Bu Ati ini kesurupan guys. Dia menari-nari, bernyanyi kayak di film kuntilanak itu loh, yang nyanyi tembang Jawa untuk memanggil Kunti. Nah persis kayak gitu. Nah pas di sela-sela nyanyian itu Bu Ati ini ngomong, "Sudah saya bilang, tinggalkan rumah ini kalau kalian ingin selamat. Tapi kalian abaikan." Sambil terus menari. Nah, abis ngomong gitu, Bu Ati ini kayak orang gila gitu, yang tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, terus nari-nari lagi, sampai akhirnya Bu Ati ini pingsan. Selang 5 hari setelah kejadian Bu Ati kesurupan ini, Ricky bermimpi didatangi sosok yang sama seperti yang dia lihat minggu lalu. Tapi kali ini berbeda karena sosok itu membawa Anton, adiknya. Dalam mimpinya ini, Ricky melihat Anton seperti ketakutan. Lalu makhluk tinggi besar itu menghampiri Ricky dan berkata, "Jika kamu tidak ingin bernasib sama, tinggalkan rumah ini Sekarang. makhluk itu teriak. Akhirnya Ricky ini tersadar dari mimpinya. Ricky lalu menceritakan mimpi itu ke orang tuanya. "Ini sudah kelewatan, Bu," kata Pak Karsa. "Sebaiknya kita pindah saja, biarkan rumah ini kosong. Percuma jika kita terus di sini, tapi keluarga kita yang kena imbasnya," kata Pak Karsa lagi. Lalu Bu Sumi pun mengiyakan untuk segera pindah dari rumah itu. Karena sempat juga diadakan selamatan dan baca doa di rumah itu guys. Namun penunggu rumah itu tuh semakin tidak senang dan marah gitu. Itulah yang membuat Anton, anak Bu Sumi ini, meninggal. Konon menurut para tetangga orang tua Bu Sumi alias neneknya si Ricky ini pernah mengikuti aliran sesat. Karena aliran sesat itulah yang membuat neneknya Ricky ini jadi sulit untuk pergi alias susah meninggoy guys. Memang kata Ricky, dulu neneknya ini sudah sekarat gitu, sekitar 1 bulan lamanya gitu, hidup udah kayak di ujung tanduk. Tapi anehnya neneknya ini sulit sekali untuk berpulang. Nah, sampai harus memanggil kiai untuk mendoakan gitu guys. Tapi keluarga ini tidak berpikir aneh-aneh waktu itu, karena neneknya juga nggak pernah cerita tentang apapun. Jadi ya mereka nggak tahu apa yang dilakukan oleh neneknya ini gitu. Sampai akhirnya neneknya meninggal dan keluarga Ricky menempati rumah itu. Barulah nih keluarga mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, emaknya alias neneknya si Ricky. Dan ada satu kejadian lagi yang membuat bulu kuduk merinding. Jadi neneknya Ricky ini kan profesinya sebagai tukang urut ya dulunya ya. Neneknya ini sebut aja nih namanya Mbah Mirna ya. Biasanya Mbah Mirna ini datang gitu ke rumah orang untuk ngurut gitu. Warga yang rumahnya jauh otomatis gak denger dong bahwa Mbah Mirna ini meninggal. Suatu ketika ada warga yang meminta jasanya Mbah Mirna untuk ngurut. Nah, sebut saja namanya Bu Ambar ya. Kata Bu Ambar, dia itu melihat Mbah Mirna. Jadi dia ini manggil, "Mbah, lagi sepi nggak? Saya mau diurut nih," kata si Bu Ambar. Pas lagi proses ngurut nih, Bu Ambar ini ngerasa kok tangannya Mbah Mirna ini dingin banget gitu. Diajak ngobrol juga nggak jawab. Bu Ambar yang posisinya tengkurep noleh lah ya kan ke arah Mbak Mirna kayak gini. Nah, pas Bu Ambar noleh, ternyata yang di belakang itu berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan. Wajahnya hancur, penuh darah. Setelah itu Bu Ambar nih pingsan, katanya nggak inget apa-apa lagi. Nah, semenjak kejadian itu, makamnya Mbah Mirna ini, makamnya neneknya si Ricky ini, ditaburi sama biji kacang ijo supaya arwahnya tidak bisa kemana-mana katanya.
Oke, itu dia sedikit cerita dari Ricky. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Ricky ini. Nah, buat kalian yang punya cerita horor atau mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA, IG, atau apalah terserah kalian, biar kita tuh kayak gampang buat nanya-nanya ke kalian gitu ya. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.